Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi. Alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan bisa bertemu untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Mas Reza dipimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai wujud meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri semuanya di tempat. Hari ini kita akan bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Siap-siap. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk? Bea dan Lila ya. Semoga teman-teman kalian yang hari ini berhalangan hadir bisa diberikan kesehatan supaya bisa hadir kembali di sekolah ya. Amin. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Lalu yang kedua, peserta didik mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan melalui bermain peran. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk pembelajaran, hari ini siapa tadi yang sebelum berangkat sekolah sarapan? Semuanya sarapan? Alhamdulillah. Sarapan apa Mbak Claudia tadi? Oh, nasi ikan lele, proteinnya banyak. Mas Ahmad sarapan? Oh, sarapan sop. Lauknya apa, Mas? Lauknya apa? Oh, ayam goreng. Kalau ini, Mbak Afika, sarapan? Sarapan? Lauknya ayam juga. Oke. Kira-kira kenapa ya kita itu kalau sebelum beraktivitas kenapa harus sarapan? Kenapa harus makan? Supaya semangat, supaya ada tenaganya. Apalagi? Supaya kuat, sehat, supaya kenyang. Kalau sekolah, kira-kira kalau sebelum berangkat sekolah ya, kamu enggak sarapan, apa yang terjadi? Lesu, pusing, lapar, apa? Tidak kuat berdiri. Akhirnya kalau misalkan lapar, akhirnya apa?
tidak konsentrasi belajar. Nah, tujuan utamanya supaya tadi perlunya kita makan yaitu supaya berenergi. Nah, energi itu didapatkan dari mana? Dari makanan. Nah, pembelajaran hari ini itu ada hubungannya dengan makan dan dimakan. Nah, kita akan belajar tentang rantai makanan. Seperti yang sudah dijelaskan demikian tadi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu tadi ya, Nak ya. Kita akan belajar tentang rantai makanan. Silakan lihat dulu ini video pembelajaran hari ini. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah alat dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Oke. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, apa hal baru yang kamu dapatkan? Apa? Videonya tadi menjelaskan tentang apa? Rantai makanan. Dalam rantai makanan itu tadi ada apa saja sih komponennya? Produsen, kemudian konsumen. Oh ya. Dan pengurai. Oke. Tadi dijelaskan rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Apa rantai makanan itu? Proses makan dan dimakan makhluk hidup. Lalu di dalam rantai makanan tadi ada komponen yang disebut apa tadi Mbak Nazila? Produsen. Lalu apa saja lagi? Konsumen. Terakhir pengurai. Nah, dari ketiga komponen ini, bisa enggak kamu menyebutkan perbedaannya? Produsen itu apa sih? Seperti tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan. Apakah produsen itu selalu tumbuhan? Iya. Bisa buah-buahan juga bisa?
Oh gitu. Ayo, apakah produsen itu selalu tumbuhan? Apakah semua tumbuhan disebut produsen? Ya. Mengapa? Nah, karena dia bisa membuat makanannya sendiri melalui apa? Fotosintesis. Nah, kira-kira kalau manusia, kemudian hewan, bisa tidak dia berfotosintesis atau menghasilkan? Tidak bisa. Tadi hewan, dan manusia itu termasuk apa berarti? Konsumen. Termasuk juga konsumen. Nah, konsumen tadi dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang memakan tumbuhan, disebut apa? Herbivora. Ada yang memakan daging, disebut karnivora. Yang terakhir, omnivora. Apa omnivora? Pemakan segalanya. Sudah tahu bedanya ya? Nah, dalam ekosistem itu hanya tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, melalui fotosintesis ya. Lalu bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Makhluk hidup lain itu memperoleh makanan melalui proses interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Karena makhluk hidup itu makhluk sosial, artinya apa? Saling membutuhkan atau tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sehingga, itu tadi, karena makhluk sosial, salah satu bentuk interaksi antar makhluk hidup yaitu dengan proses makan dan dimakan yang disusun secara berurutan sehingga membentuk rantai makanan. Ya, contohnya kalau di sekitar kita apa sih rantai makanan yang di sekitar kita? Kamu pernah lihat kucing mengejar tikus? Pernah. Itu termasuk rantai makanan enggak? Ya. Lalu cicak apa makannya apa cicak? Nyamuk. Nah, itu kan ada di sekitar kita, ya. Termasuk juga rantai makanan. Itu tadi ada contoh-contoh rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup yang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, itu disebut rantai makanan, termasuk manusia. Kalau manusia tidak ada makanan, apa yang terjadi? Mati. Katanya Mbak, kalau dia meninggal, ya. Jadi semua makhluk hidup itu butuh makanan. Tidak hanya tumbuhan, hewan, manusia juga butuh makanan. Nah, dia rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau produsen ke herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Nah, jadi hewan herbivora itu selalu makan makanan tumbuhan hijau. Ya. Makanya setelah produsen nanti ada hewan herbivora itu yang disebut konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu selalu hewan herbivora karena dia akan memakan tanaman hijau. Itu ya. Nah, selanjutnya ada hewan karnivora. Dia yang akan memakan konsumen 1 tadi. Karena konsumen 1 herbivora, sehingga konsumen 2 itu hewan karnivora. Yang makan apa? Daging. Yang makan daging. Dan seterusnya. Ya, komponen rantai makanan ada produsen. Sudah paham ya, kalau produsen itu semua tanaman hijau itu disebut produsen. Mengapa kok disebut produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri melalui apa? Fotosintesis. Selanjutnya ada konsumen. Nah, tadi Buni kan sudah bilang, kalau konsumen itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama itu hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Nah, itu sudah ada contohnya. Belalang. Belalang, kemudian kelinci ya. Lalu apa lagi? Katak. Apa lagi? Kambing bisa. Sapi makan sapi kuda. Oke, hewan herbivora ya. Lalu yang kedua, konsumen tingkat 2, karnivora, hewan karnivora atau pemakan daging. Yang ular, boleh, singa, katak, kadal, kucing. Kucing, oh iya, kucing makan tikus, benar. Kucing. Nah, dan lain sebagainya.
Kemudian ada konsumen tingkat 3. Nah, bedanya apa sih konsumen tingkat 1 dengan konsumen tingkat 3, Bu Niken? Bedanya mereka sama-sama hewan karnivora, tetapi tingkatan lebih buas yang tingkat 3, konsumen tingkat 3 itu ya. Contohnya seperti elang, singa, harimau, macan, nah, buaya itu disebut konsumen tingkat 3. Ada lagi nanti konsumen puncak. Tetapi kalau di kebanyakan rantai makanan itu hanya sampai konsumen 3. Konsumen puncak itu ada. Jadi ketika di konsumen 3 atau konsumen puncak, dia sudah tidak ada yang memakan lagi. Contohnya singa. Singa tidak ada yang makan lagi, maksudnya nggak ada yang makan singa lagi gitu loh. Nah, sehingga nanti singa nanti akan mati. Nah, ketika singa mati, dia akan menjadi bangkai. Kemudian bangkai tersebut diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Siapa yang berperan sebagai dekomposer? Jamur, apalagi? Bakteri, cacing juga bisa. Nah, mereka berperan sebagai pengurai. Jadi bangkai-bangkai hewan yang sudah mati konsumen tingkat puncak itu tadi, setelah mati dia akan diuraikan. Nah, setelah diuraikan, nutrisinya itu akan diserap oleh tanah sehingga menjadi pupuk. Pupuknya akhirnya apa? Bermanfaat loh, benar, tidak apa-apa. Bermanfaat untuk tumbuhan. Apa yang terjadi dengan tumbuhannya? Tumbuh subur. Nah, sehingga itu terjadi rangkai makanan. Kembali lagi dari pengurai, kembali lagi ke tumbuhan. Nah, seperti ini. Dari matahari menghasilkan energi cahaya. Untuk fotosintesis tadi kan dibutuhkan oleh produsen rumput. Lalu rumputnya dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak, konsumen 2. Kemudian kataknya dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Lalu elangnya mati, dia menjadi bangkai, lalu diuraikan oleh jamur. Pengurai dekomposer, di sini contohnya jamur. Saat menguraikan bangkai, tadi merubah menjadi nutrisi. Nutrisi tersebut diserap oleh tanah dan menjadi pupuk yang mengakibatkan tanaman itu menjadi subur. Lalu ya itu tadi tumbuh lagi tanamannya ya subur. Dan kembali lagi tanaman subur yang makan juga hewan herbivora lagi. Gitu ya, siklusnya seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke. Sebelum lanjut, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah semangat lagi ya. Selanjutnya ada pertanyaan esensial. Ini juga ada di buku paketmu. Yang pertama, dari yang dijelaskan Bu Niken tadi, bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Bagaimana tadi? Ya, mengapa kok saling berkaitan? Tadi apa? Karena makhluk hidup itu makhluk apa? Sosial. Makhluk sosial. Sehingga kalau makhluk sosial bagaimana? Iya, tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga makhluk hidup itu berkaitan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana makhluk hidup suatu ekosistem mendapatkan energi? Memakan hewan lain atau mendapatkan makanan. Nah, kalau tumbuhan tadi dapat makanannya dari proses fotosintesis. Kalau hewan dapat makanannya ya dari tumbuhan, bisa juga memakan hewan lain. Nah, itu. Memakai lagu menanam jagung nadanya. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen 2 hewan karnivora, macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar
ya. Nah, kamu kan sudah duduk berkelompok. Kamu akan dibagi bunyikan kelompok ya. Ini kelompok A, B, dan C. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Oke. Nah, sebelum dikerjakan, lihat dulu LKPD-nya. Setiap kelompok A, B, C itu mempunyai LKPD yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama. Nah, yang pertama petunjuknya, amati gambar di bawah ini. Kamu amati gambar yang ada di bawah. Lalu susun sebuah rantai makanan yang benar. Di situ kan banyak sekali gambar hewan-hewan. Kamu susun, kira-kira rantai makanan yang terjadi di gambar tersebut itu seperti apa? Lalu yang ketiga, tentukan peran yang akan dimainkan oleh setiap anggota kelompok. Setelah kamu tentukan hewannya, rantai makanannya, nah kamu tentukan setiap anggota kelompokmu siapa yang menjadi hewan tersebut. Itu ya. Lalu yang keempat, deskripsikan setiap peran yang dimainkan dengan baik. Jadi setelah kamu susun, kamu pilih tokohnya, nanti kamu akan bermain peran di depan secara bergantian. Tuh. Ini dibagi bunyikan untuk nanti bermain peran. 5 ya. Digunakan di kepala nanti ya. Kamu tulis perannya. Nanti kalau enggak cukup dikasih karet aja belakang. Ya. Bisa. Mana satunya? Apa itu? Kamu jadi apa? Serigala. Serigala? Enggak cukup. Kasih. Ini siapa? Iya, harus tahu mana yang produsen. Konsumen 2, kata. Belalang. Nah, Mas Kevin jadi apa itu? Jamur, ular, ini padi. Sudah jadi kayaknya kita. Alga, udang, ikan. Dicantumkan. Mana? Yang mana? Konsumen tingkat 3. Hiu akan mati dulu kan? Setelah ya, jangan lupa matinya di. Kalau enggak mati enggak bisa diuraikan sama bakteri. Sudah? Mas Reza ada kesulitan? Cacing. Alright. Nah, Tiara Zahra Effendi. Kalau dia Tiara Zahra Effendi. Kevin mana? Oh, yang ini. Oh, ini enggak pakai salah ini. Ini, hai aku, enggak ada lanjutannya. Nanti kelompok yang sudah siap duluan boleh maju terlebih dahulu. Tidak harus urut dari kelompok A. Boleh. Sudah siap kah? Ada yang sudah siap? Siap. Kelompok C sudah siap. Oke, kelompok C dulu. Silakan maju ke depan. Yang lainnya menyimak ya.
berdoa, kami akan menjelaskan tentang rantai makanan. Namaku Claudia, aku menjadi padi. Padi berperan sebagai produsen, akan dimakan oleh belalang. Hai, namaku Tiara, aku menjadi belalang. Belalang adalah komponen konsumen satu. Belalang akan dimakan oleh kata. Hai, namaku Dara, aku adalah kata. Aku belalang adalah konsumen. Aku dimakan oleh namaku Effendi. Aku menjadi ular. Ular dihewan sebagai konsumen juga. Ular akan mati menjadi bangkai. Namaku Kevin. Aku menjadi jamur. Jamur berperan sebagai dekomposer yang menguraikan bangkai menjadi nutrisinya untuk siapa? Duanya mana? Rantainya, ayo. Bentuk rantai. Nah, itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok lain. Membunyikan akhiri pembelajaran hari ini. Coba hari ini kamu belajar apa? Rantai makanan. Lalu apa lagi? Masa rantai makanan? Di rantai makanan ada apa saja komponennya? Produsen. Apa itu produsen? Produsen, konsumen, pengurai. Produsen itu apa? Tumbuhan. Mengapa disebut produsen? Ya, karena bisa membuat makanan sendiri. Kemudian ada konsumen. Konsumen ada berapa tingkat? 3. Kalau tingkat pertama itu selalu hewan herbivora. Tingkat 2 dan 3 hewan apa? Karnivora. Lalu yang terakhir? Pengurai. Pengurai atau dekomposer. Contohnya apa? Cacing, jamur, bakteri. Oke. Berarti semuanya sudah tahu tentang rantai makanan dan juga komponennya. Nah, oke. Kalau sudah tahu semua, apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti untuk pembelajaran hari ini cukup. Sebelum bunikan akhiri, kita tepuk semangat lagi sekali lagi. Boleh? Boleh. Tepuk semangat. Semangat sekali karena sudah mau pulang ya. Ya nggak apa-apa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Boleh dikemasi dulu barangnya, silakan dikemasi dulu sebelum berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan pulang, hati-hati di jalan.